Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gwenda Calena Wibowo, NIM 170-903-5057. Jadi, hari ini di sini kita akan saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Access sebagai tugas dari Pak Jerry. Jadi, pertama, kalau mau buat Microsoft Access itu harus punya aplikasi Microsoft Access-nya. Terus, pertama tuh kan dibuka kayak gini. Terus, buat blank database, ganti nama terserah kita mau nama apa, terus di create kayak gini, nanti munculnya bakal kayak gini. Tapi saya pakai yang udah saya buat dari tadi siang. Jadi yang pertama, untuk buat create data itu kita create table dulu. Create table, terus klik view ini, kasih nama tabelnya, misalkan yang tabel pertama aku mau buat namanya employee, itu kan, misalkan kayak gitu. Terus nanti bakal hasilnya kayak di sini. Pokoknya ini data, 3 tabel ini adalah data yang udah saya kerjain dari tadi siang. Close dulu. Jadi 3 tabel yang udah saya buat tadi. Terus habis itu udah dibuat datanya, ini data-data yang bakal dipakai untuk selama pembuatan tugas-tugas di Microsoft Access kita ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau buat tabel kayak gini, kita jadikan view-nya untuk editing view, terus kita kasih employee. Misalkan employee 1 karena employee-nya udah ada. Terus habis itu kayak gini, nanti di sini kita bakal input datanya, misalkan kita buka ya. Jadi nanti di sini diisi sampai ke bawah itu kayak last name, first name, employee ID, street address, city, state, zip, date hire, sama US citizen. Itu nanti bakal diinput di sini. Terus nanti ada penjelasan misalkan kayak harus pakai short text atau pakai auto number atau misalkan pakai date or time, misalkan buat date hire itu pakai date or time. Terus kalau ini semuanya pakai short text. Short text. Terus kalau yang untuk US citizen itu pakai yes or no kayak gitu. Terus kalau misalkan udah langsung dirubah ke design view, ke view-nya. Yes. Nanti itu bakal langsung diinput data di sini kayak gitu. Jadi ini udah ada 3 tabel yang bakal kita pakai ini supaya hemat waktu. 3 tabel yang bakal dipakai selama itu. Terus habis itu udah selesai, langsung aku masuk ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu kita buat choir 1 soalnya. Berdasarkan soal itu ada di Google Classroom. Jadi di choir 1 tuh kita pakai tabel employee, di add, terus habis itu di sini kita masukin employee ID, yang kedua kita masukin last name, yang ketiga kita masukin state, sementara kita masukin date hire. Untuk employee ID-nya kita taruh ascending, last name kita ascending. Kita kasih dulu ya, soalnya kan aku udah buat, nanti kita compare sama yang baru buat ini. Terus di state itu kita tulis DE, jadi orang yang nanti bakal muncul di resultnya itu harus orang yang berdasarkan dari DE. Terus kalau date hire-nya lebih di atas tanggal 31 bulan 12 tahun 99. Terus kita run. Ini kan hasilnya kayak gini. Kita compare sama yang aku buat sebelumnya. Sama kan? Lanjut. Kita lanjut ke choir design yang kedua. Tugas choir yang kedua itu kita pakai tabel employee lagi, masukin, di close. Terus habis itu di sini masukin last name, masukin first name. Di sini masukin date hire sama ini state-nya. Jadi ini ascending, masukin ascending.
Di sini date hire-nya di atas, sama kayak tadi, di atas tanggal 31 bulan 12 tahun 99. Terus di sini or DE. Kenapa or? Supaya nanti yang muncul antara keduanya. Antara yang di atas ini atau yang D dari DE. Kita beneran. Munculnya ini. Coba kita buka tabel yang kedua. Sama. Ya kan? Sama hasilnya. Terus kita lanjut lagi ke choir yang ketiga. Choir yang ketiga itu yang ini. Kita coba kerjain tugasnya, lanjut ke choir yang ketiga. Choir design kita pakai yang employee lagi, employee aja. Terus add, kita close, kita masukin employee ID sama masukin US citizen. Ya, no. Jadi buat yang ketiga ini kita pakai dua tabel. Kita pakai dua tabel. Tambahin tabelnya. Kita ulang aja. Daripada bingung, tambahin yang ini sama yang hours data. Kita close. Jangan lupa di relation. Sorry ya guys, soalnya baru belajar juga. Terus kita masukin hours data sama US citizen. Terus di sini tambahin total. Di totalnya kita berubahnya kita jadi sum. Terus zoom kita ganti jadi total hours work. Itu kalau nggak salah. Terus ini hours isinya. Oke. Habis itu taran hasilnya sama yang ketiga ini. Sama kan? Sorry guys. Terus lanjut, ini aku close aja supaya nggak ganggu. Kita lanjut ke create data yang keempat. Jadi kita create data yang keempat kita pakai tiga tabel semua. Ini juga dipakai, di close. Terus habis itu jangan lupa relationnya. Terus habis itu di sini kita masukin last name, I guess. Terus habis itu masukin employee ID enggak sih? Ya benar. Last name, employee ID, terus week sama hours gitu. Terus weeknya itu kalau nggak salah week pertama. Terus hoursnya itu lebih dari 0. Di sini kita ganti, kita total, kita zoom, ganti jadi total hour. Di sini ganti jadi wage dikali hours. Oke. Terus ini di zoom. Ini lebih ascending. Coba kita tes apakah benar. Ya, benar guys. Kita close lagi. Jangan lupa ya, pokoknya kalau misalkan kayak gini, habis setiap menit kita save supaya jadinya kayak ada di sampingnya nih. Close lagi. No, karena udah ada. Lanjut ke query ke 5.
Jadi soal kelima. Jadi query kelima tuh kita buka query design, masukin semua. Oke guys, lanjut. Jadi tadi udah dimasukin semua tabelnya, terus dipasang relationnya. Habis itu udah dimasukin yang pertama tuh last name. Terus yang kedua itu dimasukin employee ID. Lanjut ke hours, baru kita masuk lagi ke week. Udah gitu, nanti di hoursnya itu kriterianya lebih dari 40 jam. Terus kalau di weeknya itu week pertama. Iya, week pertama. Iya, week pertama kayaknya. Terus habis itu di sini kita zoom, kita tambah tabel lagi, terusnya over time pay atau bayaran kayak lembur gitu. Terus kita tulis di sini hours dikurang 40 dikali wage rate dikali 1,5. Rupanya udah oke. Masukin kita di sini total, habis di total ini group by, terus ibunya sending. Oh salah, minggu kedua guys. Kita revisi itu jadi minggu kedua. Setoran sama. Udah, ternyata tadi salah di minggu 1 sama minggu kedua. Terus lanjut kita ke query ke 6. Ini hasil nanti di query ke 6 bakal kayak gitu. Kita create dulu. Kita coba create query design. Kita masukin semua. Kita close. Jangan lupa relationnya. Sudah itu, jadi kita masukin last name. Ini masukin employee ID. Di sini dimasukin week. Terus di sini dimasukin hour. Terus sama yang terakhir jangan lupa ada salary. Nah, habis itu udah di week itu kita taruh kayak gini, enter week number. Itu gunanya jadi misalkan dia mau yang muncul nanti bakal sesuai sama week number yang kita mau, misalkan week pertama atau week kedua. Terus habis itu udah ini which datanya dihapus, si salary-nya, terus diganti no kriterianya. Sekarang kita masukin di kedua misalkan. So, seperti ini guys. Kita cek di kedua juga sama. Salahnya di sini first name sama last name. Jadi ini seharusnya diganti ya guys. Jadi first name. Kedua, oke, mantap. Begitu jadi dianya. Oke, lanjut kita membuat report. Jadi kita untuk membuat report kita klik dulu ini hours data. Terus habis hours data kita klik report. Ini udah, habis itu kita add a group employee ID gini. Terus klik ininya, kita total, kita sum untuk menambahkan jumlah work hours dia. Terus ya dapatin dia total work hours-nya. Kita samain nanti di akhir. Semua total work hours itu ada 523. Udah kayak gini, kita coba lihat pakai print preview pakai gini nanti. Kita close dulu, terus kita buat supaya lebih lucu aja, logonya diganti pakai ini, klik yang logo, kita masukin logo McD yang udah di download kegedean. Jadi kita masuk ke property sheet, terus ada size mode, kita klik get this text supaya dia cukup. Terus hours datanya kita ganti jadi hours work data gini. Kita langsung lihat pakai print preview. Sudah
sama semua kayak gitu. Terus lanjut buat yang kedua, hours work datanya. Nah, cara buat hours sama ini ya. Nah, sama kan hasilnya. Dah, habis itu kita close saja karena cuma sebagai contoh. Kita lanjut buat hours work data by name. Itu tugas yang kedua. Jadi karena dia by name, kita masukin employee. Kita masukkan dulu, kita buat pakai query design. Jadi kita buka buat query design, kita masukin dua tabel ini, employee sama hours data, kita add close. Di sini kita masukin data yang dibutuhin buat di reportnya itu. Jadi kita masukin last name, dimasukin first name, dimasukin week, sama dimasukin hours. Udah kayak gini, terus mutaran. Jadi kan kayak gini, kayak kosongan gitu, maksudnya kayak biasa aja. Langsung kita lanjut di create, baru dibuat report. You must save query 7 before you can create new object based on it. Oke, bisain aja pokoknya. Masuk bias, nanti masukin nanti bakal di sini. Kita ganti jadi hours worked by name. Udah itu lah pokoknya. Ya. Dari situ udah kayak gini, kita add a group by last name. Jadi bakal kayak gini, nanti di drag aja naik ke atas. Udah kayak gini, lanjut kita langsung buat total sum kayak yang tadi. Hasilnya kayak gini. Yang jadi perbandingan tuh hasil di akhir ya guys, karena sama, ini sama. Terus kita ganti ininya pakai logo MACD, terus masukin, ganti ukurannya supaya lebih besar, maksudnya supaya kelihatan semua. Jadi deh, lihat di clean preview, close. Kita bandingin sama yang aku buat by name ini, sama kan? Sama. Kita close aja dulu semuanya, terus lanjut ke tugas yang terakhir, yaitu kita buat employee form. Jadi buat employee form itu kita klik ini employee, terus kita create form, keluar kayak gini. Habis sudah keluar kayak gini, kita masuk ke view, design view, terus udah kayak gini kan, dilebarin dikit supaya udah cukup. Kita masukin hours datanya di bawah sini supaya bisa cukup. Ini di next, finish, itu udah, itu kehalang. Ini dihapus supaya nggak ganggu. Ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Terus udah, kita geser dikit lah ya. Ini udah gini. Udah, habis itu langsung kita view. Jadi bakal kayak gini. Jadi kayak 1, 2, 3, 4 semuanya bisa masuk. Ini datanya bakal keluar. Ini bisa buat diri yang baru, buat karyawan baru nanti. Terus ini diganti jadi form aja. Sorry guys, form. Terus ini logonya kita ganti pakai logo MACD yang tadi supaya sama semua, diganti. Sudah, jadi guys, ya. Jadi kayak gitu, kita cek dulu sama yang kemarin, yang satunya kemarin cuma beda layout doang ya, tapi isinya sama semua kok. Kita cek yang nomor 1 jadi sebuah Geraldi, ini sama kan?
Oke guys, jadi kayak gitu tugas karena aku sudah menggugurkan. Oke guys, jadi itu tutorial yang aku buat menyelesaikan tugas dari Pak Jerry. Terima kasih banyak atas ilmunya Bapak dan ya semuanya. Terima kasih banyak. Jadi saya bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau misalkan masih sering ngeliat dari yang sebelum-sebelumnya karena belum terlalu jago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.